Selamat datang di channel Meja Belajar Akira. Kali ini kita akan latihan soal untuk formasi penjaga tahanan. Langsung saja, yuk kita mulai. Apa yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan dalam KUHP Indonesia? A. Pencurian yang direncanakan terlebih dahulu dan melibatkan salah satu unsur pemberatan. B. Pencurian yang melibatkan barang berharga. C. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. D. Pencurian yang melibatkan lebih dari dua pelaku. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pencurian yang direncanakan terlebih dahulu dan melibatkan salah satu unsur pemberatan. Lembaga yang memiliki kewenangan mengadili sengketa tata usaha negara adalah A. Mahkamah Administrasi. B. Pengadilan Negeri. C. Mahkamah Konstitusi. D. Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Mahkamah Administrasi. Kesengajaan yang dilakukan dengan pilihan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan lainnya disebut A. Dolus alternatif. B. Dolus eventualis. C. Dolus directus. D. Dolus indirectus. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu dolus alternatif. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, apa yang dimaksud dengan prinsip follow the money? A. Menyelidiki semua bank di negara tersebut. B. Melakukan audit terhadap seluruh instansi pemerintah. C. Memonitor pengeluaran APBN oleh pemerintah. D. Mengejar dana korupsi hingga ke akar-akarnya untuk menemukan asal-usul dan tujuannya. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu mengejar dana korupsi hingga ke akar-akarnya untuk menemukan asal-usul dan tujuannya. Apa yang membedakan keterangan ahli dari saksi biasa dalam persidangan? A. Keterangan ahli didasarkan pada pengetahuan dan keahlian khusus. B. Keterangan ahli selalu menguntungkan pihak penggugat. C. Keterangan ahli hanya diberikan oleh hakim. D. Keterangan ahli berdasarkan pengalaman pribadi. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu keterangan ahli didasarkan pada pengetahuan dan keahlian khusus. Apa peran Komisi HAM PBB dalam HAM internasional? A. Memantau pelanggaran HAM di seluruh dunia dan memberikan rekomendasi. B. Melakukan operasi militer untuk menegakkan HAM di negara-negara yang melanggar. C. Menyusun perjanjian-perjanjian baru mengenai HAM. D. Mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu memantau pelanggaran HAM di seluruh dunia dan memberikan rekomendasi. Pasal berikut yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian adalah A. Pasal 378 KUHP. B. Pasal 310 KUHP. C. Pasal 362 KUHP. D. Pasal 281 KUHP. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Pasal 362 KUHP. Teori sosiologis dalam hukum pidana berfokus pada A. Masyarakat. B. Pemerintah. C. Individual. D. Keluarga. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu masyarakat. Seorang warga negara Indonesia melakukan pembunuhan di luar negeri. Indonesia ingin menghukum pelaku, sementara negara tempat tindak pidana dilakukan juga ingin menghukumnya. Prinsip hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus ini adalah A. Asas universal. B. Asas nasional aktif. C. Asas teritorial. D. Asas nasional pasif. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu asas teritorial. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana material Indonesia? A. Tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau menciptakan ketakutan dalam masyarakat. B. Tindak pidana yang melibatkan korupsi dalam sektor pemerintahan. C. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap individu. D. Tindak pidana yang melibatkan penggunaan senjata api. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau menciptakan ketakutan dalam masyarakat. Apa yang dimaksud dengan hapusnya kewenangan menjalankan pidana? A. Proses berakhirnya wewenang penuntut umum dalam menjalankan pidana. B. Pemberian amnesti oleh Presiden. C. Pemberhentian pelaksanaan pidana. D. Pemberian grasi oleh Presiden. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pemberhentian pelaksanaan pidana. DPR memiliki hak interpelasi. Adapun arti dari hak interpelasi adalah A. Hak menyelidiki dugaan pelanggaran oleh pemerintah. B.
Hak memakzulkan presiden. C. Hak meminta pertanggungjawaban pemerintah. D. Hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu hak meminta keterangan dari pemerintah mengenai suatu kebijakan. Pelaksanaan kegiatan intelijen harus menghormati hak asasi manusia sesuai dengan A. Pancasila, B. HAM internasional, C. Undang-Undang Intelijen, D. UUD 1945. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu HAM internasional. Pengertian dari ius constitutum adalah A. Hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. B. Hukum tentang hak dan kewajiban. C. Peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban. D. Cara melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Apa perbedaan mendasar antara putusan banding dan putusan kasasi? A. Putusan banding mengadili ulang seluruh perkara, sementara putusan kasasi hanya mengadili alasan hukum. B. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. C. Putusan banding dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, sementara putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. D. Putusan banding hanya memeriksa pertimbangan hukum, sementara putusan kasasi memeriksa fakta dan hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu putusan banding dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, sementara putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Hukum perjanjian di Indonesia didasarkan pada A. Hukum positif, B. Hukum internasional, C. Hukum Islam, D. Hukum adat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hukum positif. Yang dimaksud dengan perjanjian obligator adalah A. Perjanjian di mana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang berlaku di antara mereka. B. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. C. Perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu. D. Perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Perusahaan Listrik Negara PT, PLN, merupakan contoh perusahaan yang badan hukumnya A. Diperbolehkan untuk tujuan tertentu. B. Bertujuan mensejahterakan anggotanya. C. Dibentuk oleh pemerintah. D. Diakui oleh pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu dibentuk oleh pemerintah. Apa yang dimaksud dengan dolus antecedens? A. Kesengajaan yang terjadi setelah tindakan. B. Kesengajaan yang direncanakan sebelumnya. C. Kesengajaan yang sudah ada sejak lama. D. Kesengajaan yang muncul sebelum melakukan tindakan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kesengajaan yang muncul sebelum melakukan tindakan. Tujuan utama dari teori absolut adalah A. Pembalasan, B. Rehabilitasi, C. Pencegahan, D. Pendidikan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu pembalasan. Asas yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya adalah A. Asas kesetaraan, B. Asas keadilan, C. Asas kemanfaatan, D. Asas legalitas. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu asas legalitas. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa Hindia yang dibuat di Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama Volksraad Dewan Rakyat Hindia Belanda. Secara hierarkis materinya tidak boleh bertentangan dengan wet maupun amfb adalah A. Erdonanti, B. Regeringsverordeningsrevie, C. Sejajar dengan undang-undang di Indonesia, D. Algemene Maatsregelen van Bestuur, amfb. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Erdonanti. Apa yang dimaksud dengan restitusi dalam hukum acara pidana? A. Hukuman penjara bagi tersangka. B. Pengembalian barang bukti kepada pemiliknya. C. Ganti rugi yang dibayarkan oleh tersangka kepada korban. D. Denda yang dikenakan kepada tersangka. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh tersangka kepada korban. Apa yang dimaksud dengan penuntutan dalam hukum pidana formil? A. Proses pemberian sanksi pidana oleh jaksa pengadilan. B.
Proses pengajuan gugatan oleh korban tindak pidana. C. Proses pengumpulan bukti oleh polisi di pengadilan. D. Proses penyelidikan oleh kejaksaan di kejaksaan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu proses pemberian sanksi pidana oleh jaksa pengadilan. Berikut ini adalah hukum pidana, kecuali A. Hukuman ganti rugi. B. Hukuman kurungan. C. Hukuman penjara. D. Hukuman cambuk. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu hukuman ganti rugi. Bentuk surat dakwaan apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, misalnya terdakwa hanya sekali membeli barang hasil kejahatan, maka pasal yang diterapkan 480 KUHP adalah bentuk A. Subsidiair, B. Kumulatif, C. Tunggal, D. Alternatif. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu tunggal. Apa yang dimaksud dengan teori akomodasi dalam kriminologi? A. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal adalah hasil dari ketidakseimbangan biologis. B. Teori yang mengatakan bahwa hukuman harus mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan. C. Teori yang mengatakan bahwa individu menjadi kriminal karena faktor genetik. D. Teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu teori yang mengatakan bahwa tindakan kriminal dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam konteks dakwaan kumulatif, apabila salah satu dakwaan tidak terbukti, tetapi dakwaan lain terbukti, apa implikasinya bagi terdakwa? A. Proses pengadilan akan diulang. B. Hukuman akan dikurangi setengahnya. C. Semua dakwaan dianggap tidak terbukti. D. Terdakwa tetap dapat dihukum berdasarkan dakwaan yang terbukti. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu terdakwa tetap dapat dihukum berdasarkan dakwaan yang terbukti. Apa yang diartikan dengan mens rea dalam hukum pidana? A. Tindakan kriminal. B. Alibi. C. Kecelakaan. D. Niat jahat. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu niat jahat. Arti kata demos dalam istilah demokrasi adalah A. Pemerintahan. B. Rakyat. C. Negara. D. Kekuasaan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu rakyat.